pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, jam berapapun ketemu dengan channel ini lagi. Kali ini emak masih ngebahas bola. Kenapa? Karena hari ini tanggal 20 Maret 2025. Wah, adalah salah satu hari yang penting bagi timnas kita, yaitu kenapa? Karena akan bertandang ke Australia dan kita akan menghadapi salah satu tim kuat, yaitu timnas Australia dalam laga tandang kelanjutan dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi kita tahu bersama bahwa asa kita ini lagi benar-benar tinggi banget. Jadi kita benar-benar berekspektasi tinggi, but still we must remember ya, segala upaya ikhtiar sudah kita lakukan. Doa jangan lupa kita panjatkan, semoga agar dipermudah jalannya timnas berlaga di hari ini nanti ya. Semoga membawa hasil yang positif. Seri alhamdulillah, apalagi dapat 3 poin, super alhamdulillah. Yang penting dukungan akan selalu kita berikan kepada para pemain yang sedang berlaga, khususnya mewakili negara kita ya. Go go timnas Indonesia. Nah, ada beberapa hal menarik yang akan kita bahas hari ini ya, terkait serba-serbi ya menjelang pertemuan atau big match atau harinya ini ya. Jadi sudah ada beberapa interview ya, ataupun press conference yang sudah dilakukan oleh kedua belah tim, baik timnas Australia maupun timnas Indonesia. Nah, di timnas kita bahas dulu timnas yang akan jadi lawan kita, yaitu timnas Australia ya, juga bahwa karena Popovich ini mungkin, karena kan tidak mungkin ya, memang kenyataannya Patrick Kluivert dan beberapa asisten pelatih-pelatih lain, tim kepelatihannya di bawah komando Patrick Kluivert ini kan baru, dan kemudian ini adalah laga perdana. Jadi nanti tidak tahu kita akan menurunkan skema seperti apa, apakah full defense ataukah kita akan full attack ya, atau bagaimana, nanti kan kita lihat. Jadi ini karena ini edisi perdana, jadi sepertinya juga timnas Australia belum memiliki analisa yang terlalu mendalam ya, mungkin dari gambaran yang Popovich sampaikan, tetapi intinya bahwa mereka telah bersiap untuk segala kemungkinan, mau kita full defense ataupun kita menyerang, mereka sudah siap dengan skala itu ya. Intinya seperti itu ya tanggapan dari Popovich, bahwa mereka intinya kan tidak menganggap enteng kita nih. Oke, thank you. Dan berikutnya kita ke timnas, persiapan atau press conference dari timnas Indonesia. Ada hal menarik nih yang disampaikan oleh Patrick Kluivert ya, yang emak garis bawahi bahwa memang beberapa pemain ya itu akan kedatangannya itu agak sedikit mepet ya, dengan persiapan waktu yang sedikit, tetapi itu tidak menjadikan sebuah excuse atau alasan apapun, pokoknya yang terbaik mereka telah persiapkan. Nah, semacam itu. Jadi nggak ada excuse A, B, C, D ya, semacam itu. Jadi ini pelajaran juga kan. Nah, kemudian dari Jay juga kita mendengar sebuah statement yang mewakili, pokoknya kapten kita ini keren banget ya. Jadi dia nampak sekali brainnya ini, pemikirannya bagus nih ya. Jadi Jay ini juga dalam penyampaiannya, pemilihan katanya bener-bener kapten kita ini keren banget, semoga selalu jadi bahan kapten, selalu ada di pundak Jay ya, jadi nggak dipindah-pindah ya, karena keren banget. Tadi penyampaiannya juga bagaimana tentang nasionalisme dan bagaimana berjuang untuk mewakili bendera yang sama dan sebagainya. Oke, nah semacam itu. Oke, kita dukung timnas full ya. Nah, untuk masalah press conference ini tidak ada yang perlu kita bahas terlalu mendetail ya, karena keuntungan kita adalah mungkin karena Patrick Kluivert dan berserta asisten pelatihnya, berserta tim kepelatihan ini kan memang benar-benar baru, dan kita juga ada tambahan beberapa amunisi baru. Jadi kayak sedang diraba-raba ya, kita pun sebagai supporter mungkin sudah meraba-raba, ada beberapa tebakan di luar, mungkin kita akan menurunkan begini atau skema begini atau begini, tapi apapun itu kita percayakan sepenuhnya kepada Patrick Kluivert beserta tim, dan juga kita percaya kepada siapapun timnas dari penggawa-penggawa kita yang akan baik diturunkan sebagai starter ataupun cadangan untuk berjuang yang terbaik di Australia nanti. We trust you. Oke. Nah, berikutnya adalah yang berikutnya ada sedikit menarik, mak sisipkan dalam kali ini ya, dalam video ini. Ada beberapa hari lalu ya, kalau nggak salah itu salah satu pengamat sepak bola, kalau nggak salah ya Andi ya Bakhtiar ya, kalau nggak salah. Kalau salah kasih di kolom komentar ya, kalau mohon maaf ya kalau salah ya. Intinya dalam salah satu TV nasional ya, dalam sebuah acara semacam debat terbuka gitulah ya. Jadi ada yang agak emak begini kan, dan juga ada salah satu mantan pemain bola kita ya, dan sekarang sudah menjadi pelatih juga. Ini ada dua orang yang akan menjadi topik sisipan dalam pembicaraan emak kali ini ya. Kenapa? Karena ada hal yang sedikit menggelitik bagi emak. Jadi ketika
bilang bahwa ada kalimat di sini bahwa masalah naturalisasi atau pemilihan pemain-pemain kita yang kita pilih yang bermain-main di liga-liga luar gitu dan mewakili Indonesia nih. Terus kemudian ada komentar atau kalimat bahwa bangsa Indonesia ini memang kecenderungan suka yang instan-instan gitu dan sebagainya. Nah, salah satu itu ya, dan banyak lagi sebenarnya yang mau disorot. Tapi Emak mau fokus pada kalimat yang instan-instan. For your information, ya. For your information. Saya tidak tahu ya, mungkin ada baru yang beberapa kali, baru usia berapa atau berapa. Tapi Emak ini sudah lumayan lama ya ada di dunia ini dan sudah lama banget menanti yang namanya Indonesia itu bisa masuk di Pildun dalam era sepak bola modern ya. Kenapa? Ya karena kan sudah lama kita sebenarnya kita pakai jalur yang kita biasa dari liga-liga kita sendiri. Kita juga pernah menjadi semacam macan gitu ya di kawasan Asia gitu ya, ditakuti. Kemudian sudah pernah, tapi kita juga tidak pernah bisa masuk ke arah Piala Dunia. Kita juga sudah pernah banyak mempercayakan kepada regenerasi kita pemain-pemain yang berada di dalam Indonesia sendiri, bermain dalam Liga Indonesia sendiri. Tetapi sama aja kita juga belum bisa menembus Piala Dunia. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang instan, tetapi apa? Ini adalah hasil dari beberapa kajian yang telah dilakukan, bahwa kita telah melakukan langkah proses metodologi A, B, C, D yang hasilnya hanya stagnan di situ-situ saja. Maka mari kita sambut, kita sangat welcome ya para pemain-pemain keren kita, JIZ dan lain-lainnya. Good luck, semangat terus berjuangnya. Terus kemudian juga soroti ada salah satu pelatih tentang kepelatihan yang katanya Patrick Kluivert, apa sih ada kalimat yang kurang pas ya katanya, yang masalah tidak berkualitas atau apa. Tapi kita harusnya begini ya, menurut saya ya, karena Emak juga kan bergerak di bidang pendidikan ya. Jadi kayak misalnya begini, apapun ya, maksudnya kita tidak boleh marah ya ketika kita misalnya kelompok pelatih lokal misalnya terpilih hanya ini gitu ya, tetapi terus bilang bahwa kita juga gak kalah kualitas dan sebagainya. Begini loh. Theoretically mungkin kita bisa mengerjakan soal ujian yang diberikan, ya kan? Tetapi di dalam mengajarkan sepak bola, dalam kepelatihan sepak bola, saya rasa, Emak rasa ya, itu tidak akan jauh beda dengan kita mendidik anak-anak bangsa gitu loh. Jadi kayak apa? Selain teori yang kita kuasai, kita juga harus bisa menguasai pedagogiknya, kemampuan cara mengajarnya atau apa ya. Kita harus berkaca dan hasil akhirnya kemampuan mengajar kita akan dilihat pada hasil anak didik kita. Jadi kalau memang kita saat ini ya kan, memang kita bisa mendapatkan sertifikasi A, sertifikat A, B, C, yang lisensi A, B, C, mungkin apapun itu yang Mak kurang tahu ya. Tetapi hasil anak didik kita, misalnya memang kenyataannya regenerasi kita, bola kita di dalam liga-liga kita yang dihasilkan oleh pelatih-pelatih kita saat ini memang stagnan di situ. Nah, jadi kita jangan kemudian kalau tidak terpilih terus kemudian buka semuanya, mau tahu kita juga nggak kalah, bukan seperti itu ya. Jadi secara teori harus juga ditunjang dengan kemampuan pedagogik dan sebagainya. Dan sekali lagi saya rasa itu juga bukan menjadi hal yang besar ya, selama yang penting itu adalah kekompakan. Tujuan kita Piala Dunia 2026 ini semoga terbuka jalan bagi Indonesia. Yuk kita abaikan semua yang tidak penting dan kemudian kita fokus pada doa kita. Good luck Timnas Indonesia, sampai ketemu, kita tunggu hasil positifnya. Semangat buat para supporter yang sudah di sana dan juga semangat buat para supporter seperti Emak yang berjuang atau menonton dimanapun Anda berada. Sukses Timnas kita, go go!